kasih Pak Gembala kesempatannya mulai di pagi hari ini. Shalom. Shalom. Apa kabar saudara? Puji Tuhan, luar biasa. Kabar baik. Yes, yes, yes. Sedikit kurang kompak jawabannya. Apa kabar saudara? Puji Tuhan, luar biasa. Kabar baik. Yes, yes, yes. Haleluya. Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, tema saya adalah persembahan yang benar. Ya, Bapak Ibu, kita mau baca dulu satu firman Tuhan dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang pertama. Kitab Roma pasal 12 ayat yang pertama, sudah ketemu semua? Atau kalau sudah hafal nggak perlu dibuka, langsung kita baca sama-sama. Ya, sudah ketemu? Ayo kita bangkit berdiri sama-sama kita baca firman Tuhan. Judul perikopnya adalah persembahan yang benar. Ayat 1 saja kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Karena cuma satu ayat, kita baca satu kali lagi ya. 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu sudah dikasih. Si Tuhan. Ya, tema kita sedang berbicara tentang persembahan. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau saudara dengar kata persembahan, apa yang ada di dalam pikiran saudara? Enggak ada yang berani jawab atau enggak? Kalau saudara dengar kata persembahan, aduh, duit lagi. Betul apa betul? Wah, ini isi hati Pak Gembala. Aduh, kalau udah persembahan kayaknya uang lagi, duit lagi, hepeng lagi, ya kan, doi, ya, itu berbagai bahasa sama cien, ya isinya duit. Tetapi sesungguhnya dalam kebenaran firman Tuhan itu hanya sebagian kecil tentang persembahan. Apa sih arti kata persembahan, Bapak Ibu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kenapa pakai Kamus Besar Bahasa Indonesia? Karena kita orang Indonesia, ini bahasanya bahasa Indonesia. Jadi saya pakainya Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa sebetulnya arti kata persembahan? Persembahan itu artinya adalah hadiah atau pemberian kepada orang yang terhormat atau dihormati. Kalau di zaman dulu ada disebut upeti. Tahu nggak upeti, saudara? Tahu. Ya, upeti itu ketika biasanya zaman dulu tuh gini. Kalau ada orang yang ditaklukkan, ya kerajaan, zaman kerajaan itu ya. Kalau ada kerajaan yang berperang, lalu kerajaan yang kalah dikuasai oleh yang menang. Yang kalah ini harus memberikan upeti. Upeti ini apa? Persembahan. Karena menyatakan dia tunduk kepada yang berkuasa ini tadi, gitu ya. Artinya apa? Di sini dikatakan dalam bahasa Indonesia KBBI, hadiah atau pemberian kepada orang yang terhormat atau yang dihormati. Ya, persembahan adalah sesuatu yang kita berikan kepada orang yang kita anggap lebih berkuasa, yang kita anggap terhormat, kedudukannya jauh lebih tinggi. Ya, oke, clear ya? Artinya persembahan itu apa? Nah, saya mau ngajak kita belajar sedikit sejarah. Sejarahnya persembahan di dalam Alkitab tuh bagaimana sih? Kita taunya pokoknya bahwa kalau ke gereja disuruh beri persembahan aja. Sebenarnya sejarah persembahan itu seperti apa sih? Kalau kita baca firman Tuhan, kita mulai ketemu pertama kali dalam Perjanjian Lama. Kata persembahan itu pertama kali muncul dalam kisah Kain dan Habel. Wow, Kain dan Habel itu pada waktu manusia masih baru mula-mula, baru Adam, Hawa, lalu kemudian punya anak namanya Kain dan Habel. Belum ada yang lain. Tapi Alkitab sudah menuliskan, ya, Kain dan Habel ini dididik oleh Adam
untuk menghormati Tuhan. Salah satu cara menghormati Tuhan adalah memberikan persembahan. Ya, kalau dibaca dalam Kejadian pasal 4 ayat 3 dan 4, boleh ada yang bantu saya baca coba ayatnya. Kejadian pasal 4 ayat 3 dan 4 ada? Silakan yang bisa baca. Bacakan kitab Kejadian pasal 4 ayat 3 dan 4. Ayo, siapa yang suaranya keras? Bisa bantu? Kejadian 4 ayat 3 dan 4. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Amin. Amin. Ya, ini kisahnya lah. Kita tahu kisahnya bahwa Kain dan Habel sama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan. Tapi persembahannya Kain ditolak, persembahannya Habel diterima. Saudara pasti bingung. Kenapa sih Kain persembahannya ditolak? Ya, memang nggak terlalu jelas di situ disebutkan bagaimana. Tetapi beberapa penafsir mengatakan begini. Kain itu memberikan dari sisa-sisa penghasilan yang dia dapatkan dari Pak Kain ini petani ya. Dia bukan pilih yang terbaik-terbaik. Dia sisihkan yang memang ini nggak usah, kasih aja lah sama Tuhan. Tetapi Habel jelas disitu dikatakan dia memilih anak domba yang tambun, artinya yang pilihan, makanya dikenal sama Tuhan ya. Artinya apa? Dari sejak manusia pertama dididik ya, Adam dan Hawa mendidik anak-anaknya untuk menghormati Tuhan dengan memberikan persembahan. Lalu kemudian lanjut apa yang terjadi ya? Kalau kita pelajari lagi di Perjanjian Lama ada hukum-hukum Musa. Ya, kalau kita baca di Imamat salah satunya korban persembahan itu diberikan untuk penebusan dosa, untuk pendamaian. Ya, jadi kalau orang berbuat salah, berbuat dosa, dia harus memilih persembahan. Pada waktu itu korban hewan biasanya. Ya, dari mulai kalau orangnya miskin berarti korbannya kecil, burung. Ya, kalau agak punya sedikit naik, jadi kambing atau domba. Kalau lebih kaya lagi, lembu. Ya, makin besar korbannya. Biasanya kalau makin kaya juga mungkin dosanya makin banyak ya. Jadi korbannya harus lebih gede. Ya. Jadi ada persembahan korban untuk penebusan dosa atau untuk pendamaian, ya. Lalu kemudian ada lagi yang namanya persembahan khusus atau persembahan syukur atau persembahan unjukan untuk rumah ibadah. Biasanya apa? Emas, perak dan tembaga pada waktu itu, atau kayu yang terbaik sebetulnya, ya. Dibilangnya ada kayu gofir ya. Itu untuk pembangunan rumah ibadah. Ya, dicatat di Perjanjian Lama. Saya nggak mau terlalu panjang lebar di sini, tapi biar saudara tahu nih sejarahnya persembahan itu seperti apa sih, ya. Lalu kemudian juga Alkitab dalam Perjanjian Lama mencatat ada yang namanya persembahan persepuluhan. 1/10 dari hasil usahamu, dari hasil tanammu harus dibawa ke rumah Tuhan. Ya, itu dituliskan. Hari-hari ini ngomong-ngomong persembahan, apalagi persepuluhan, wah di mana-mana ribut. Ya, oh udah nggak berlaku lagi, udah nggak perlu lagi bawa persepuluhan. Kenapa? Habis yang kaya cuma gembala. Jadi gara-gara ada hamba-hamba Tuhan, maaf, pendeta-pendeta yang menyelewengkan persepuluhan, firman Tuhannya yang dianulir. Nah ini kesalahannya. Harusnya yang ditegurkan orangnya ya, bukan firman Tuhannya yang dicoret. Wah ini nggak berlaku lagi. Ya. Nah ini yang terjadi dalam Perjanjian Lama. Nah kita mau lihat kemudian di Perjanjian Baru persembahan itu masih nggak sih, gitu ya? Nah dalam Perjanjian Baru persembahan pertama kali kita lihat ada dalam kisahnya siapa? Pada waktu Yesus lahir. Pada waktu Yesus lahir, Alkitab mencatat begini, ada yang namanya orang Majus. Orang Majus ini bukan main-main loh.
Ya, beberapa catatan mengatakan mereka itu raja-raja dari timur. Bukan orang biasa, tapi orang yang punya kedudukan tinggi. Tapi mereka datang karena melihat bintang, ya. Mereka tahu bahwa Mesias telah lahir. Mereka mencari dan ketemu bintang itu ada di atas sebuah kandang di Bethlehem. Ya, lalu mereka menemukan ada bayi kecil di palungan dibalut dengan lampin. Namanya Yesus. Dan mereka memberikan yang namanya persembahan. Alkitab mencatat mereka memberikan persembahan kepada Yesus. Emas, kemenyan, dan mur. Ya. Mereka berikan persembahan kepada Yesus. Kenapa? Karena mereka mengakui Yesus adalah Mesias. Ya, Mesias, raja yang dijanjikan oleh Tuhan. Mereka ini raja, tapi mereka tahu saya cuma raja di dunia. Ini yang lahir ini adalah raja di atas segala raja. Jadi mereka memberikan persembahan. Lalu kemudian kita baca lagi ada kisah persembahan apa? Yesus satu kali sedang duduk di bait Allah. Di bait Allah dia memperhatikan. Nah, di perjanjian barulah ditulis di bait Allah ada namanya kotak persembahan. Di perjanjian lama belum ada kotaknya. Tapi semua tetap disuruh bawa persembahan. Tapi di perjanjian baru dikatakan Yesus duduk di bait Allah, dia memperhatikan kotak persembahan. Ya, Yesus memperhatikan kotak persembahan bukan lagi ngincer ya. Hari ini apalagi kalau di tetangga kita sebelah banyak yang memperhatikan kotak itu diincer. Kapan bisa dicomot isinya nih gitu ya. Nah, Yesus sedang memperhatikan bagaimana orang memberi persembahan. Ya, kalau saudara baca kisahnya, ya, ada orang kaya, ada janda miskin. Apa yang kita pelajari dari kisah ini? Yesus sedang mengajarkan apakah sebenarnya esensi dari sebuah persembahan. Persembahan bukan masalah jumlah uang yang saudara berikan. Ya. Makanya Yesus bertanya begini, menurutmu siapakah di antara mereka yang memberikan lebih banyak? Secara manusia orang pasti mikir, orang kaya dong. Karena kalau ngasih pasti uangnya lebih banyak. Saudara belum tentu ternyata orang kaya ngasih lebih banyak. Yang setuju bilang amin. Kayaknya agak sakit hati sama orang kaya ini ya. Ya, tapi memang benar, orang kaya belum tentu memberi lebih banyak. Kalaupun dia memberi karena memang dia mampu, dia sanggup, tapi belum tentu orang kaya bisa memberi lebih banyak. Ya, satu contoh saja. Ini saya pernah punya pengalaman. Saya melayani waktu itu seminar-seminar misi di Jawa Timur, saudara. 4 kota saya melayani: Malang, Surabaya, Sidoarjo, dan Mojokerto. Dari 4 kota ini kira-kira mana yang paling gede kotanya, Bapak Ibu? Surabaya. Pernah ya? Sudah pernah ke sana? Belum. Kok tahu Surabaya paling gede? Iya, Surabaya kota metropolitan juga lah, ya, terhitung salah satu dari kota besar di Indonesia. Surabaya kotanya paling besar. Gereja-gerejanya paling besar juga. Boleh dibilang lebih makmur dibandingkan kota Malang, kota Sidoarjo ataupun Mojokerto. Tapi dalam pelayanan saya di sana, persembahan yang didapatkan dari 4 kota itu ternyata persembahan paling kecil adanya di kota Surabaya. Ini menunjukkan apa? Bahwa belum tentu orang yang lebih punya memberi lebih banyak. Benar loh, ini kenyataan. Makanya Yesus bertanya, menurutmu siapa yang memberi lebih banyak? Orang kaya atau orang janda miskin ini? Manusia seringkali lihat yang kelihatan. Kalau dari lihatnya, kalau janda miskin kasihnya 2 peser, orang kaya kasihnya 1 dinar. Saudara tahu nggak bedanya peser sama dinar? Dinar itu upah orang kerja 1 hari. Kalau peser itu buat jajan, saudara. Ya, kalau hari-hari ini mungkin peser itu uang 500 perak, saudara. Ya. Jadi secara mata orang berpikir orang kaya kasih lebih banyak, tapi Yesus bilang apa? Janda miskin ini yang memberi paling besar. Kenapa? Karena dia memberi dari kekurangannya. Orang kaya memberi dari kelebihannya. Dia beri banyak pun dia masih punya lebih
banyak. Tetapi janda miskin sekalipun memberinya sedikit, dia memberi semua yang dia punya. Ya, jadi kita ngerti ya esensi dari sebuah persembahan. Lanjut, Roma 12 ayat 1 yang tadi kita baca. Firman Tuhan berkata begini, Paulus menasehati kita demi kemurahan Allah. Artinya apa? Kita semua sudah mengalami kemurahannya Allah. Amin. Ada yang belum? Ada yang belum mengalami kemurahan Allah? Kasihan deh lo kalau belum mengalami kemurahan Allah. Ya, kita bisa hidup, kita diselamatkan semua karena kemurahan Allah. Makanya Paulus bilang, demi kemurahan Allah, oleh karena kamu tuh sudah mengalami kemurahan Allah, aku menasihati kamu. Persembahkanlah duitmu. Gitu? Firman Tuhan bilang begitu, Bapak Ibu? Bukan. Apa katanya? Persembahkanlah tubuhmu. Apa artinya persembahkan tubuh? Nanti kita bahas lebih jauh ya. Tapi dikatakan persembahkanlah tubuhmu. Persembahan itu nggak melulu bicara duit. Ini kita harus mengerti. Ya. Duit itu hanya bagian kecil dari sebuah persembahan. Nah, kemudian Roma 15 ayat 16 bahkan berkata begini. Ya, melayani jiwa-jiwa, memenangkan jiwa-jiwa adalah sebuah persembahan bagi Tuhan. Bahkan ini termasuk salah satu persembahan yang gede, saudara. Ya, memenangkan jiwa-jiwa, melayani jiwa-jiwa, Roma 15 ayat 16. Jadi kita melihat bagaimana sejarah persembahan dari perjanjian lama, tujuannya apa, bagaimana mereka melakukannya sampai ke perjanjian baru. Ya. Nah, pertanyaannya hari ini begini, kenapa sih kita harus memberi persembahan kepada Allah? Kadang-kadang kita salah konsep bahwa persembahan ini kepada gereja, bukan kepada gereja. Memang di gereja kita memberi persembahan, tetapi sesungguhnya persembahan kita tujuannya adalah kepada Tuhan, kepada Allah. Ya. Kenapa kita memberi persembahan, saudara? Ingat definisi dari persembahan tadi apa? Hadiah atau pemberian kepada yang kita hormat. Kita memberi persembahan karena kita hormat dan takut akan Tuhan. Amin. Saudara menghormati Tuhan? Saudara takut akan Tuhan? Karena rasa hormat dan takut itu kita ingin memberi yang terbaik. Kita ingin menyenangkan hati Tuhan kita. Kenapa kerajaan-kerajaan yang kalah kasih upeti? Karena takut sama raja yang menang. Ya, kalau bicara sejarah tadi, karena takut sama yang raja yang menang, kasih upeti lah, yang banyak kan dikit biar dia senang. Ya. Itu takutnya karena takut, benar ketakutan gitu. Kalau enggak nanti kita dihancurkan gitu. Tapi takutnya kita kepada Allah bukan karena Allah itu kejam, tapi karena kita tahu dia begitu besar, begitu patut untuk dihormati. Amin. Amin. Ya. Jadi kenapa saudara beri persembahan? Karena saudara hormat dan takut akan Allah. Lalu yang kedua, kenapa saudara memberi persembahan? Karena rasa syukur atas kebaikan dan pemeliharaan Allah. Saudara merasakan nggak saudara dipelihara? Saudara merasakan nggak ada kemurahan Tuhan bekerja atas hidupmu? Amin. Amin. Makanya Paulus bilang tadi, demi kemurahan Allah. Saudara merasakan kemurahan Allah, maka kita harus limpah dengan ucapan syukur. Nah, salah satu bentuk syukur kita adalah ketika kita memberikan persembahan. Sekali lagi, memberikan persembahan tidak selalu melulu bicara uang, saudara harus bawa ke gereja kasih uang, tidak juga begitu. Ya. Kemudian apa lagi? Mengapa kita harus memberi persembahan kepada Allah? Pengakuan bahwa semua yang kita miliki berasal dari Allah. Amin. Amin. Dikit yang amin. Pak, saya ini kerja pagi sampai sore, bahkan malam kadang saya kerja lagi, Pak. Masa ini dari Allah? Mungkin ada yang berpikir begitu. Saya kerja keras, banting tulang, tolong dibanting-banting. Ya, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, katanya gitu kan. Ya. Saudara, kata firman Tuhan, salah satu firman Tuhan berkata begini, berkat Tuhanlah yang menjadikan kamu
kaya. Susah payahmu tidak menambahinya. Artinya apa? Kalaupun saudara bisa diberkati, saudara bisa dapat sesuatu, itu karena Tuhan yang memberkati, bukan karena saudara hebat kerja. Saudara hebat kerja, kalau tidak diberkati Tuhan, tetap nggak akan ada hasil apa-apa. Bahkan ayat lain, tapi ini jangan salah menafsirkan ayat lainnya. Berkata begini, Tuhan memberkati orang yang dikasihinya ketika mereka sedang tidur. Oh, kalau gitu tidur aja kerjaan kita lah. Itu mah Suryadi tuh. Maunya tidur aja. Enggak, saudara ya, bukan itu artinya. Ketika kita melakukan bagian kita, amin. Lalu ketika kita tidur, disitulah Tuhan melipat gandakan berkat kita. Amin. Amin. Ya. Lalu yang terakhir, kenapa kita memberikan persembahan? Persembahan adalah bukti penyembahan kita kepada Allah. Amin. Amin. Ya. Nah, kenapa saya berikan judul hari ini persembahan yang benar? Ada banyak orang yang memberikan persembahan yang nggak benar, berarti salah. Kenapa? Ada banyak orang berpikir tadi, seperti kita semua selama ini berpikir bahwa persembahan itu selalu bicara tentang uang, tentang duit. Sehingga ada banyak orang yang berpikir begini, selama saya kasih duit ke gereja, berarti saya aman. Saya aman. Memang si Pak Gembala mah senang kalau dikasih persembahan gede, tapi belum tentu orang itu aman di hadapan Tuhan. Karena Pak Gembala nggak tahu urusannya saudara seperti apa, di dalamnya saudara seperti apa, Pak Gembala nggak tahu, betul nggak? Tetapi Tuhan tahu. Jangan salah bahwa saudara berpikir begini, ya udahlah saya sibuk nih, saya kerja, saya banyak urusan, saya nggak bisa ke gereja. Yang penting persembahan saya nyampe, titip lah, kasihlah ke gereja. Ya, tapi saya mohon izin Pak Gembala ya, saya 3 bulan ini nggak bisa datang ke gereja. Ya nggak pernah ke gereja gitu kan, yang penting persembahan kan nyampe Pak Gembala, apalagi terus pulang saya gitu kan. Lalu berpikir bahwa itu sudah, wah saya sudah memberikan persembahan, oh saya sudah memberi untuk Tuhan, terus amanlah hidup saya. Setuju nggak saudara kira-kira? Ya, banyak orang punya konsep yang salah tentang persembahan. Dia pikir ketika dia bisa kasih uang, dia bisa beri sesuatu untuk gereja, dia pikir sudah benar nih yang dilakukan. Makanya Paulus berkata begini, aku menasihatkan kamu, yang harus dipersembahkan itu apa sih sebenarnya? Paulus bilang, persembahkanlah tubuhmu. Bukan hanya tubuhmu aja, tapi dikatakan gini, yang hidup. Jadi jangan gini, nantilah kalau saya udah umur sekian, saya mau persembahkan hidup saya untuk melayani Tuhan. Nunggu nanti. Saya kan masih muda sekarang, saya masih mau menikmati hidup, ya kan? Mau bersenang-senang. Nanti kalau saya sudah rada tua, baru saya kasih buat Tuhan. Apakah itu mempersembahkan tubuh yang hidup? Udah setengah hidup kalau udah terlalu tua, saudara. Kan kata pepatah bilang apa? Semakin bau. Katanya karena umurnya makin tua kan makin dekat untuk pulang ke surga katanya gitu kan. Aduh. Tapi bukan berarti kalau saudara yang senior nggak bisa mempersembahkan hidup buat Tuhan, bukan ya. Tapi maksudnya apa? Sementara apa yang ada sama kita saat ini berikan kepada Tuhan. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Bukan hanya sekedar persembahan hidup, artinya apa? Oh saya udah melayani Tuhan, berarti saya sudah mempersembahkan tubuh saya yang hidup. Bukan hanya itu, tapi yang kudus. Artinya apa? Yang kudus itu artinya apa sih saudara? Saudara tahu nggak artinya kudus? Kudus itu artinya dipisahkan, dikhususkan, disisihkan. Ketika orang Israel zaman dulu kalau mau mempersembahkan korban, apalagi korban pendamaian atau penebusan dosa, itu korbannya itu harus khusus. Bukan hewan yang biasa-biasa aja begitu dipilih, wah ini hewan yang terbaik. Tidak ada cacat celah dikatakan menurut firman Tuhan. Betul nggak? Harus beri yang terbaik. Kalau ada cacat, wah itu jangan-jangan bukan jadi korban pendamaian. Korban yang membawa kutuk karena wah kamu nggak menghormati Tuhan, ya. Jadi dipilih sedemikian rupa. Kenapa akhirnya di perjanjian baru juga ada penyelewengan? Kenapa Tuhan Yesus marah kepada orang-orang yang dagang di bait Allah pada waktu itu?
Sebenarnya asal mulanya begini, Bapak Ibu. Saya mau kasih cerita sejarah juga biar ngerti. Karena persembahan korban itu harus yang terbaik. Kadang-kadang kan banyak orang yang bukan peternak kan. Artinya umat Israel pada waktu itu kan tidak semuanya peternak, tidak semuanya punya hewan sendiri. Jadi kalau dia mau memberikan persembahan itu dia harus cari hewan, beli gitu kan. Nah, beli juga kalau dia nggak ngerti sembarangan, bisa jadi yang dia beli korbannya itu tidak bagus, tidak sempurna, karena tidak boleh ada cacat. Kakinya pincang dipersembahkan kepada Tuhan, nggak berkenan Tuhan. Ya, matanya buta satu, nggak boleh. Jadi harus khusus. Nah, pada waktu itu dalam perkembangannya maka bait Allah, ya, imam-imam pada waktu itu begini, supaya jemaat nanti jangan salah bawa korban. Mereka lah yang mempersiapkan korban yang spesial yang dikhususkan ini. Jadi kalau nanti umat mau datang, mereka bisa pilih korban itu, ya, menurut kesanggupan mereka, entah itu burung, entah itu kambing domba ataupun lembu. Yang memang sudah imam yang menilai nih, oh ini bagus, ini pokoknya berkenan di mata Tuhan, gitu ya. Nah, masuk di perjanjian baru, jadilah itu sebuah bisnis. Maka Yesus marah, ya. Nah, kemudian bukan hanya yang hidup, tapi yang kudus. Karena itu artinya apa? Hidup kita harus benar-benar disisihkan, dipisahkan. Amin. Ya. Sehingga kita masuk lagi ke bagian yang ketiga, persembahan kita, tubuh kita ini menjadi persembahan yang berkenan. Bukan sesuatu yang sekedar formalitas kita lakukan. Jangan salah konsep tadi. Yang penting saya udah kasih, udah selesai beres. Yang penting saya udah memberi, aman. Ya. Makanya ayatnya berkata begini, setelah kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Dalam bahasa Yunani-nya kata itu digunakan kata tenlogiken latrean hemon. Artinya apa? Itulah ibadahmu yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Artinya ibadah yang seharusnya begitu, mempersembahkan hidup kita seutuhnya. Jadi ternyata gini saudara, kesimpulannya persembahan bukan hanya bicara sekedar apa yang kita punya, tetapi seluruhnya yang kita punya ada. Bukan hanya sebagian apa yang ada di kantong kita saja, tapi seluruh keberadaan kita sesungguhnya. Jadikan itu sebagai suatu persembahan bagi Tuhan. Ya. Ini yang sebenarnya jadi poin utama. Ketika kita menyadari bahwa sesungguhnya persembahan kita kepada Tuhan adalah seluruh hidup kita, maka hal-hal yang lain gak akan terlalu berat lagi, gak akan terlalu sulit lagi. Yang namanya belajar memberi, entah itu uang, entah itu waktu, entah itu tenaga, entah itu apapun. Karena kita tahu semua yang ada pada kita persembahkan untuk Tuhan. Amin. Amin. Ya. Ingat Bapak Ibu, saya nggak mau panjang-panjang lagi. Persembahan terbaik kita bukanlah duit kita. Yang setuju bilang amin. Amin. Persembahan terbaik kita bukan karena uang kita. Wah, saya kan uangnya banyak, saya beri persembahan sebanyak-banyaknya deh. Kalau perlu dompet saya hari ini saya tinggal lah buat persembahan. Itu bukan persembahan terbaik, walaupun itu baik. Ya, apalagi kalau sering-sering, pasti Pak Gembala senang banget. Kas kita naik nih di sini gitu ya. Tapi itu bukan persembahan terbaik. Hartamu apa yang saudara punya, oh kasih semua. Walaupun itu baik, itu bukan yang terbaik. Oh, saya mau sisihkan waktu kerja kelas pelayanan, nggak usah dikasih PK. Ya kan? Bukan yang terbaik, walaupun itu baik. Persembahan terbaik saudara adalah ketika saudara memutuskan untuk memberikan hidupmu sepenuhnya bagi Allah. Setuju nggak? Saudara sering ingat nggak? Kalau saya sering bilang begini, apa persembahan terbaik yang saudara bisa berikan kepada Tuhan? Adalah keputusan atau pilihanmu untuk melayani Tuhan atau mengikut Tuhan.
Bahkan sebetulnya saya bilang, kita punya hidup aja, tubuh kita, kehidupan kita, semua datangnya dari Tuhan. Tapi ada satu yang Tuhan beri kepada kita dan itu ada di dalam kuasa kita. Namanya kehendak bebas. Free will, kehendak bebas saudara. Tuhan nggak campur-campur. Tuhan nggak saya ambil aja, kamu jadi robot. Enggak. Makanya Tuhan bebaskan. Pilihlah kepadamu hari ini. Kamu mau beribadah kepada Allah atau kepada yang lain. Nah, pilihan saudara itulah sesungguhnya persembahan saudara yang paling baik. Amin. Amin. Ya. Dan saya percaya begini, ketika saudara sebenarnya mengerti kebenaran esensi tentang persembahan, saudara memberi yang terbaik bagi Tuhan itu adalah seluruh hidup saudara. Hal-hal yang lain-lain itu bukan hal sulit lagi bagi saudara. Oh, memberi persembahan untuk gereja, untuk pekerjaan Tuhan, untuk misi, untuk Natal, untuk apapun itulah. Ya. Itu hanya bagian kecil. Terakhir, sebagai penutup saudara. Saudara bisa memberi persembahan tanpa penyembah. Karena apa? Banyak orang lakukan itu. Ya. Kasih persembahan. Orangnya nggak ada, persembahannya nyampe gitu kan. Banyak. Hari-hari ini ada banyak orang yang berpikir bahwa persembahan itu bisa mencuci dosa. Ya, dia pikir persembahan bisa mencuci dosa karena memang di zaman perjanjian lama katanya kalau memberikan korban itu kan menjadi pendamaian, menghapus dosa. Ya. Zaman perjanjian lama kalau mau menghapus dosa korbannya nggak bisa duit, harus ada nyawa. Ya, binatang yang dikorbankan nyawanya diambil, ya, disembelih lalu dibakar di atas mezbah. Ya. Tapi zaman sekarang berpikir begini, asal uang saya nyampe ke gereja, dosa saya dihapus. Ya. Padahal duitnya yang nyampe ke gereja hasil korupsi. Oh beneran, Bapak Ibu, banyak orang berpikir sekarang begitu. Yang penting saya memberi kepada Tuhan, padahal hasil korupsi. Ya, dia pikir dosanya udah beres, aman hidup saya. Ya. Ternyata salahnya adalah yang senang cuma Bapak Gembala. Tuhan belum tentu senang di situ. Karena Bapak Gembala nggak tahu itu duit yang dikasih persembahan hasil bener apa haram atau halal kan nggak tahu. Iya kan? Pokoknya yang penting puji Tuhan ada yang memberi kepada gereja sedang butuh. Iya kan? Tapi orang itu dia pikir saya bisa memberi persembahan, padahal dia sebenarnya tidak melakukan penyembahan. Bahkan dia tidak sungguh-sungguh hormat dan takut kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya, kita tidak bisa menyembah Allah tanpa memberi persembahan. Oh, saya menyembah Tuhan, tapi kita nggak mau memberikan hidup kita bagi Tuhan. Kalau kita nggak memberikan hidup kita, apalagi yang lain, saudara. Kalau hidup kita aja, saya hari Minggu aja lah, saya melayani Tuhan, saya menyembah kepada Tuhan. Tapi kalau hari biasa Tuhan sorry dulu lah ya. Ini kalau dagang Tuhan, kalau saya nggak tipu-tipu dikit, nggak ada untungnya Tuhan. Itu nggak bisa dibilang memberi persembahan. Artinya hidup saudara hanya buat Tuhan kalau hari Minggu. Kalau hari biasa buat saya gitu kan. Kita bisa memberi persembahan tanpa penyembahan, tapi kita tidak bisa menyembah Tuhan tanpa memberi persembahan. Amin. Karena itu kalau kita sungguh-sungguh menyembah kepada Allah, mari renungkan apa persembahan yang terbaik yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Gereja hanya sebagai sebuah sarana. Ya. Jadi konsep kita jangan salah paham begini, bahwa persembahan artinya supaya gereja punya duit. Itu hanya bagian kecil. Tetapi kalau kita mengerti esensi dari persembahan yang seutuhnya adalah karena kita hormat dan takut kepada Allah. Karena kita mengungkapkan rasa syukur atas kebaikan dan kemurahan Allah. Amin. Karena kita mengakui semua yang ada pada kita itu datangnya dari Tuhan. Sebab segala sesuatu datang dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Segala kemuliaan bagi Allah. Ya.
Dan kita memberi karena kita menyembah kepada Dia yang memang layak terima pujian dan penyembahan kita. Amin. Makanya ketika kita datang, Tuhan terimalah syukurku, Tuhan terimalah setiap pujian, Tuhan terimalah seluruh hidup. Inilah persembahan yang terbaik yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Persembahan yang benar. Dan firman Tuhan katakan, itulah ibadah yang sejati, yang berkenan kepada Allah, yang memuliakan Tuhan. Amin. Dan ketika kita lakukan itu, saudara, percayalah, penyertaan Tuhan, perkenanan Tuhan, saudara, God's favor. Apa sih perkenanan Tuhan? Adalah gini, kalau saudara semua kan orang tua. Kalau orang tua udah lagi seneng sama anaknya, anaknya minta apa dikasih nggak? Bapak Ibu punya anak ini udah lagi bikin saudara seneng banget gitu ya. Aduh, saya seneng banget ini lucu, ini pinter, ini patuh, ini saudara. Dia minta apa saudara kasih nggak? Amin. Kasih saudara. Amin. Itu namanya perkenanan Tuhan. Ketika Tuhan mendapati saudara menyenangkan hatinya, Tuhan bilang, kamu mau apa anakku? Amin. Amin. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini kita renungkan, kita lakukan dalam kehidupan kita. Ketika kita memberikan persembahan yang benar di hadapan Tuhan, hati Tuhan disenangkan, maka kemurahan Tuhan akan semakin berlimpah dalam kehidupan kita. Amin. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Saya mengundang